Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kali ini saya mau berbagi tentang indukan perkutut yang tiba-tiba lumpuh. Ya, ini di depan Anda saya kasih contoh. Ini lumpuh posisi sudah betelur lagi indukannya. Ini indukan ya teman. Nah, anaknya di atas itu, sehat-sehat. Nah ini sebenarnya tadi yang mau saya kirim ke pasar Rebo ya ini. Jadi kemarin memang saya sisakan, ini anaknya sudah agak besar itu di sana. Nah, tetapi apa daya, ketika saya pantau tadi, kok tiba-tiba indukannya ini lumpuh. Nah, akhirnya saya tuker yang silangan putih. Jadi indukannya itu Megamendung Mojopahit kali putih Terah Mojopahit. Kalau ini sama-sama Megamendungnya. Ya, oke. Cara mengondisikan bagaimana kita belajar bersama-sama dengan trik yang sudah saya pelajari, semoga saja bermanfaat ya. Yang baru nonton, nah silahkan ya, bantu channel ini berkembang, dan tentunya Anda dengan subscribe, like, Anda bisa mendapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari Han Ngawi ya. Tentunya seputaran burung, motivasi ternak, motivasi dagang, dan lain-lain. Oke, silahkan share ke teman Anda yang memang teman Anda hobi dalam dunia perbisnisan, jual beli, dan wirausaha beternak perkutut. Nah, triknya apa saja teman? Mari kita bongkar bersama-sama, semoga bermanfaat. Yang pertama, ketika Anda mengalami indukan yang tiba-tiba lumpuh seperti ini jalan pun kesusahan teman ya. Jalan pun kesusahan, apalagi ngengkram, jelas nggak mau ya. Ini posisi ini yang betina teman, tapi posturnya postur besar seperti jantan ya. Prediksi saya ini yang betina, tapi wallahu alam yang soalnya kadung nggak bisa lihat yang satunya ngengkram, jadi nggak ada perbandingan. Kalau ada perbandingan insya Allah bisa. Yang pertama adalah makanan ditabur teman ya. Jadi usahakan makanan ditabur, karena posisi kaki yang lumpuh perkutut akan kesusahan naik. Jangankan naik ke tangkringan, naik ke wadah pakan ini pun akan kesusahan ya. Itu yang pertama. Jelas makanan ditabur. Nah lihat itu nggak bisa gerak ya, dari tadi di situ nggak bisa gerak cepat ya. Bisa tapi cuma geser-geser saja ya. Yang pertama makanan ditabur. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah perkutut tersebut makan. Karena kalau diobati kayak apapun, wes nganggo trik apapun, kalau dia kesusahan makan ya sama saja akan kembali kepada yang maha kuasa. Oke ya, semua itu nggak tahu, kita cuma berusaha saja sebaik mungkin. Namanya nyawa kita nggak bisa ngundeli. Jangankan nyawa burung, nyawa kita saja sekali cabut nggak bisa ngundeli. Cuma kita tetap harus ikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang pertama makanan tabur, baik itu purnya ataupun milletnya. Oke, yang kedua, kalau sudah indukan, namanya indukan seperti ini, jangan dipisah, baik itu anaknya ya, ataupun malah yang fatal dipindah dari pasangannya. Itu malah bagi saya fatal sekali. Karena apa? Ya, menceraikan perkutut berarti kalau dipisahkan itu. jangan dipisah. Saran saya sekali tidak terjadi kejadian fatal, misalnya lumpuh seperti ini, dipatokin sampai hancur, lah itu dipindah nggak masalah. Cuma kalau nggak terjadi hal-hal yang ekstrim berujung kematian, jangan dipisah ya, jangan dipisah. Itu yang kedua, jangan dipisah, baik anaknya ataupun indukannya. Lah anaknya ini jangan sapi teman. Kalau ada sapi ya menurut saya ya kurang efektif, karena akan menimbulkan stres pada burung perkutut juga ya, karena satunya sudah angkem tadi. Loh mas, kalau posisi anaknya ini masih kecil, kalau ini kan sudah sebenarnya sudah mandiri kan, ini kalau dipisah sudah berani. Jadi dia indukan ini walaupun tidak ngeloloh, anaknya tetap akan sehat karena bisa makan sendiri. Kalau belum bisa makan sendiri, tolong, kalau ada dua versi. Yang pertama dibantu loloh ya, anaknya itu dibantu loloh, diloloh tangan kita, tetapi jangan terlalu kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua, telurnya kalau bisa diambil. Ini nggak saya ambil karena posisi anaknya sudah makan sendiri tadi kan. Kalau anaknya belum bisa makan sendiri,
berarti telurnya harus diambil. Fungsinya untuk apa teman? Kalau telur kita ambil, otomatis perkutut nggak angkrem. Nah, perkutut indukan yang satunya bisa maksimal ngelolos anak-anak dua ini. Ya, sekali lagi, perkutut yang tidak lumpuh akan maksimal ngelolos anak-anaknya. Karena yang satunya ini jelas akan kesusahan ngelolos anak-anaknya. Jangankan ngelolos, untuk makan sendiri saja kalau posisi lumpuh seperti ini, ya kesusahan. Namanya juga lumpuh kan, jalan saja dia tertatih-tatih seperti ini. Ini dari tadi cuma geser berapa senti saja dari tempat semula kan itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang mengalami ini, langkahnya seperti itu ya teman. Kalau anak-anaknya sudah bisa makan sendiri seperti ini, nggak usah diambil telurnya, nggak masalah. Tetapi anaknya jangan disapeh sampai apa? Sampai indukannya ini sembuh. Kalau mati bagaimana mas? Kalau mati ya mati ya sudah, nggak usah dibahas. Wong sudah mati kan itu. Cuma kalau ini diobatin bisa, ya diobatin sambil anaknya jangan disapeh ya. Terus cara pengobatannya bagaimana Mas Han? Cara pengobatannya saya sendiri tidak lain dan tidak pindah yaitu pakai Super N. Nah, pemakaian Super N ini teman, ini bagi saya sangat efektif karena saya sudah coba obat berbagai macam di dalam peternakan saya, dan yang saya anggap paling efektif adalah Super N ini. Nah, untuk pemberian ya, pemberian Super N terhadap perkutut yang lumpuh seperti ini kalau saya perbanyak, bahkan sekali saya minum itu bahkan sampai 9 tetes ya, bahkan sampai 9 tetes. Nah, untuk teman-teman 9 tetes sekali minum ya. Jadi kalau 3 hari ya pagi, siang, sore. 9 27 tetes berarti. Nah, untuk teman-teman cara meraktekannya ya nggak harus 9 tetes ya. Sekali lagi nggak harus 9 tetes ya, dilihat kebutuhan, dilihat posisi burung. Sudah saya katakan berkali-kali, entah berapa kali, bahwa kebutuhan perkutut itu yang paham juga pemiliknya sendiri, bukan saya. Ya, kalau perkutut saya yang paling paham jelas saya sendiri. Tapi kalau perkutut Anda, meskipun itu tadinya dari saya, karena dirawatan Anda, jelas saya yakin untuk saat ini Andalah yang paling mengerti dengan kebutuhan perkutut Anda. Kalau masih di kandang saya, dalam posisi kandang yang saya tempatkan, jelas saya lebih paham. Cuma setelah pindah ke kandang Anda dan Anda merawat, Anda tahu posisi kandang, saya yakin Anda yang lebih paham ya. Jadi semua yang saya share, pengamatan, keilmuan, ataupun cara mengobati burung dan lain-lain, itu semata-mata ya dari pengamatan yang saya lakukan ya. Untuk teman-teman jangan kira mudah jadi peternak besar ya. Kalau ingin beternak besar saja mudah, modal Anda banyak ya, beli perkutut banyak, kandang diperbanyak, selesai jadi peternak besar. Tetapi teman, orang kalau tidak punya bekal yang kuat untuk menjadi besar, maka dia akan mudah untuk dijatuhkan. Hati-hati dalam sebuah bisnis, karena apa teman? Yang suka dengan yang tidak itu banyak yang tidak. Ya, kadang manis-manis yang mereka berikan cuma sebatas lambe, manisnya lambe. Akhirnya apa? Akhirnya yang getun ya kita sendiri, ya. Yang getun kita sendiri. Nah, untuk teman-teman, untuk maksimalnya setelah pemberian Super N, karena ini perkutut belum bisa terbang, jangankan terbang, geser badannya saja kesusahan. Jadi ini kalau malam ini lumpuh, ini perkutut lumpuh ini biasanya ya tidur di bawah seperti ini karena dia tidak bisa naik. Nah, untuk itu teman, sore hari Anda cek temboloknya untuk hasil maksimal dan biar cepat sembuh. Anda cek temboloknya, ada nggak makanan di temboloknya. Nah, kalau tidak ada, Anda kasih loloh. Ya, lolohnya apa mas? Lolohnya cukup diperbanyak fur ayam. Ya, sekali lagi kan diperbanyak fur ayam. Karena apa teman?
Perkutut lumpuh seperti ini prediksi saya satu, kalau nggak bakteri ya kekurangan protein, kekurangan kalsium. Nah itulah kenapa sebabnya saya suruh loloh, biar mempercepat penyembuhan. Ya, kalau kita obatin maksimal, tata cara dari awal Anda praktekkan, tetapi ternyata perkutut ini tidak makan, ya sama saja kita sia-sia dalam pengobatannya ya. Sekian teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kutut sopai batut.